Selamat datang kembali lagi di YouTube channel Satria Parama. Nah, episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai penilaian mandiri kapabilitas APIP melalui aplikasi penilaian mandiri kapabilitas APIP. Langsung kita cekidot ke dalam aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan dari aplikasi penilaian mandiri kapabilitas APIP. Caranya gampang, tinggal Bapak Ibu login Bapak Ibu di inspektorat yang sudah diberikan akun asesor. Tinggal login, kita masukkan akunnya dan passwordnya. Kita tinggal klik login di sini, Bapak Ibu. Nah, akan masuk ke halaman beranda. Tampilannya seperti ini. Kita harus mengingat kembali ada dua user yang sebelumnya akan diberikan ke Bapak Ibu di inspektorat. Yang pertama ada user admin dan yang kedua ada user selaku asesor. Nah, untuk melakukan pengisian profil APIP, untuk melakukan penilaian mandiri, nah itu dilakukan oleh akun asesor. Nah, adapun user yang digunakan nanti adalah user sebagai asesor. Jadi pastikan di sini rule-nya Bapak Ibu sudah login sebagai asesor. Sedangkan akun admin, nah akun admin biasanya dipegang oleh inspektur yang bertujuan untuk memonitoring pengisian profil APIP dan pengisian penilaian mandiri yang dilakukan oleh asesor. Nah, kali ini kita akan melakukan penilaian mandiri. Cara melakukannya yaitu pilih menu penilaian mandiri ini. Nah, di sini akan muncul tahun penilaian mandiri. Seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa penilaian mandiri kapabilitas APIP akan dilakukan setiap tahun. Nah, jadi untuk inspektorat ini sudah melakukan penilaian mandiri di tahun 2022, ditandai dengan warna hijau, sudah selesai. Adapun tahun 2023 sampai dengan bulan Mei ini belum melakukan penilaian, ditandai dengan warna merah. Nah, apabila nanti pada aplikasi Bapak Ibu belum muncul untuk tahun 2023 ini, terlebih dahulu Bapak Ibu harus mengisi profil APIP. Nah, jadi di bagian profil APIP di sini dulu yang harus Bapak Ibu isi, baru nanti akan muncul di penilaian mandiri untuk tahun 2023 ini. Nah, mungkin yang pertama harus kita klik di sini adalah tombol biru ini. Nah, jadi yang pertama mungkin harus diketahui juga kalau penilaian mandiri ini dapat dilakukan oleh tim yang sudah ditetapkan di masing-masing APIP. Idealnya ya Bapak Ibu, satu elemen dipangku oleh satu orang penanggung jawab. Nah, sebagai bentuk tanggung jawab maka inputkan atau sesuaikan nomor surat tugasnya. Surat tugas dibutuhkan sebagai bentuk tanggung jawab dari pemangku masing-masing elemen ya Bapak Ibu. Nah, jadi nanti jika Bapak Ibu sudah ada surat tugasnya dari instansi, kita coba inputkan. Karena di sini kita pakai data dummy dulu, kita coba inputkan sementara. Jangan lupa juga tanggal ST-nya. Nah, lalu kita tautkan atau kopikan linknya di kolom ini, ya Bapak Ibu, pastikan linknya yang Bapak Ibu sudah buat di Google Drive. Nah, jadi untuk melakukan penilaian mandiri ini Bapak Ibu juga harus mempersiapkan Google Drive yang berfungsi untuk menampung dokumen bukti penilaian mandiri. Nah, jadi nanti di Google Drive-nya itulah Bapak Ibu tempatkan link ataupun dokumen surat tugasnya. Kita langsung submit. Baru setelah surat tugas kita inputkan, baru nanti akan muncul tab-tab untuk melakukan penilaian mandiri. Nah, oke, kita lanjutkan ke masing-masing elemen. Nah, jadi mulai dari elemen 1 yakni pengelolaan SDM ya. Nah, di sini pada video sebelumnya saya sudah jelaskan juga bahwa setiap elemen itu terdiri dari topik-topik ya. Nah, sedangkan untuk elemen 1 di sini ada pengelolaan SDM, elemen 2 ada praktik profesional dan seterusnya. Nanti kita coba dulu pengelolaan SDM. Nah, di sini terdiri atas dua topik Bapak
Ibu. Jadi topik pertama perencanaan SDM APIP, dan topik kedua ini ada pengembangan SDM profesional APIP. Nah, kemudian kita lihat pada bagian berwarna oranye ini. Nah, di sini ada penilaian level 1 ya, Bapak Ibu. Jadi setiap topik terdiri dari level 1, 2, 3 sampai level 5. Nah, di elemen 1 ini untuk melanjutkan ke level 2-nya, jadi kita harus lengkapi dulu yang level 1 ini. Nanti kita coba isikan, misalnya ya Bapak Ibu, kita harus isi dulu. Misalnya di sini untuk terdapat kebijakan tentang analisis jabatan, apabila iya nanti Bapak Ibu jelaskan dokumennya, misalnya surat apa, surat keterangan ya, atau bisa juga dengan SK dari Pak Inspektur atau dari Pemda. Nah, itu kita jelaskan di bagian sini, lalu kita pastikan data pendukungnya itu berupa link. Nah, jadi Bapak Ibu tidak usah mengupload dokumennya pada aplikasi, tapi dokumennya Bapak Ibu upload di Google Drive yang sudah Bapak Ibu siapkan. Nah, jadi tinggal nanti kita kopikan linknya dari Google Drive itu ke tabel yang ada di sini. Semuanya seperti itu. Jadi setiap jawaban, misalnya jawaban ya, itu harus dilengkapi dengan uraian dokumennya dan data pendukungnya yang sudah Bapak Ibu siapkan di Google Drive. Karena kita cuma latihan ya, kita pakai data dummy. Dan seperti ini, data pendukungnya nanti Bapak Ibu kopikan di sini, lalu ke topik yang kedua kita pindah. Namun sebelum kita pindah, pastikan untuk simpulan topik 1 level 1 kita jawab ya, topik 2 level 1 ya. Dan ini terdapat bicara pemazem ya, kita buat misalnya dari SK dan linknya. Nah, nanti untuk melanjutkan ke level 2, untuk melanjutkan dari level 1 ke level 2, kita harus simpan dulu ini. Kita harus simpan dulu, ada di pojok kanan di sini, kita klik simpan, nanti aplikasi akan menyimpan. Nah, jangan lupa kita lanjutkan untuk pengisian ke level 2. Jadi Bapak Ibu harus masuk lagi ke elemen 1. Kita klik lagi, maka akan muncul level 2. Begitu juga seterusnya untuk melanjutkan ke level 3, 4, dan 5. Tapi jika memang dokumennya belum ada atau tidak ada dokumen pendukungnya, jangan dipaksakan juga, kita pilih jawaban tidak. Nah, nanti otomatis Bapak Ibu tidak akan dapat melanjutkan ke level selanjutnya. Jadi karakteristik penilaian kapabilitas APIP itu harus berjenjang, jadi harus pemenuhan di level 1 dulu, di level 2 baru bisa lanjut ke level 3, 4, dan 5. Seperti itu Bapak Ibu, semuanya berlaku. Nah, ini karena belum diisi ya. Nanti semuanya berlaku seperti itu. Dari setiap elemen itu kita harus mengisi semua topiknya dan semua dari level 1 sampai level 5. Nah, nanti akan muncul kesimpulan levelnya di bagian sini ya, simpulan level nanti akan muncul dari isian Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, di sini karena baru tadi kita coba isi di level 1 saja, nanti skornya 0,18 atau level kosong. Nanti kalau memang sudah diisi semua elemennya, semua topik dan level, nanti akan muncul hasil dari penilaian mandiri Bapak Ibu. Nah, ini ya, karena tadi cuma 2, ada nanti muncul semuanya. Ada grafiknya juga. Nah, mungkin itu sekilas. Bisa juga Bapak Ibu ekspor data penilaian mandirinya dalam bentuk Excel. Bapak Ibu nanti untuk pembuatan folder pada Google Drive nanti dibuatnya per folder, satu elemen kita buatkan satu folder, di mana di dalam folder tersebut terdapat topik-topik
sesuai dengan jumlah topik yang ada di setiap elemennya. Baru nanti dokumennya kita tempatkan sesuai dengan topik-topiknya. Jadi akan memudahkan baik dari tim inspektoratnya maupun dari tim evaluasinya nanti untuk melakukan evaluasi terhadap penilaian mandiri Bapak Ibu. Baik, sekian mungkin terkait dengan penjelasan aplikasi penilaian kapabilitas APIP khususnya di penilaian mandiri. Semoga bisa membantu Bapak Ibu melakukan penilaian mandiri. Nah, jadi dari statusnya di sini sudah proses penilaian mandiri. Terima kasih, sekian.